A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Maha suci Allah yang telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebagus-bagusnya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahman dan rahimnya kepada hambanya. Untuk itu, sepatutnya lah kita selalu bertakwa dan terus-terus berdoa agar kita selalu berada di jalannya dan dapat menggapai ridhonya. Hadirin yang dirahmati Allah, banyak sekali doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada manusia. Salah satu di antaranya terdapat dalam hadis, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la yusba' wa min du'ain la yusma'. Yang artinya, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, dan dari doa yang tidak didengar. Dari hadis di atas, ada 4 doa ataupun permintaan yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuat kita semakin menyadari kebodohan diri sendiri, semakin membuat kita tawaduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin membuat kita dapat memahami bagaimana hidup sesuai di jalannya. Artinya apa? Segala ilmu yang kita dapatkan dan itu bermanfaat, maka kita wajib mengamalkannya. Kalau kita tidak mengamalkan, maka Allah akan mendatangkan azabnya. Dalam hadis disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, asyaddun nasi azaban indallahi yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu ilmu. Orang yang paling pedih siksanya pada hari kiamat ialah seorang alim yang tidak memanfaatkan ilmunya. Adapun doa yang kedua, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hati yang tidak khusyuk. Dalam surah Al-Baqarah ayat 45-46 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan mohonlah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan akan kembali kepadanya. Khusyuk itu artinya adalah tunduk, rendah dan takut. Hati yang khusyuk adalah hati yang merasa dekat dengan Allah karena tunduk, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena takut kepadanya. Hati yang tidak khusyuk berarti hati yang tidak memiliki perasaan takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, adapun doa yang ketiga sesuai dengan hadis yang kita sebutkan tadi adalah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jiwa yang tidak pernah merasa puas.
Kenikmatan yang kita peroleh di dunia ini amatlah banyak. Bila kita tidak pandai bersyukur, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya tidak akan menambah nikmatnya kepada kita, akan tetapi akan memberikan azabnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kamu bersyukur kepadaku, maka aku akan menambah nikmat kepadamu. Akan tetapi jika engkau tidak bersyukur, sesungguhnya azabku amat pedih. Surah Ibrahim ayat 7. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya supaya hati kita ini merasa puas? Salah satu caranya adalah kita harus bisa melihat orang yang kenikmatan duniawinya lebih sedikit dari yang kita peroleh. Dalam hadis Rasul yang artinya, pandanglah orang yang lebih rendah daripada kamu dalam hal harta, dan janganlah kamu memandang orang yang lebih tinggi dari kamu. Yang demikian itu adalah sangat patut bagimu agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah. Adapun doa yang terakhir ataupun doa yang keempat sesuai hadis Nabi, yaitu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari doa yang tidak didengar. Setiap muslim yang berdoa tentulah ingin dikabulkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hambaku bertanya kepadaku, wahai Muhammad, maka sesungguhnya aku dekat. Aku akan mengabulkan segala doa apabila mereka bermohon kepadaku. Maka hendaklah mereka mengerjakan segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi sungguh jelas dari ayat yang tersebut tadi, kalaulah kita ingin doa kita terkabulkan, syaratnya hanyalah takwa, yaitu mengerjakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga kita dapat mengamalkan apa yang telah saya sampaikan tadi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.